lakukan aja. Dan kamu nggak bisa meletakkan ukuran. Seringkali kan anak kita meletakkan ukurannya kali. Nah, dia angkat anak yang kurang mampu ini, dia butuh effort yang tinggi. Saya bilang jangan dulu diangkat, masuk aja dulu. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang Women and Parenting bersama Mega Quality. Masih bareng saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaren. Kita coba belajar menghormati perbedaan. Dan ini kita coba mengarahkan anak untuk menghormati perbedaan. Perbedaan dalam beribadah, perbedaan dalam budaya, seperti yang disebutkan oleh Pak Agustinus Ketaren tadi. Mungkin kalau budaya ya Pak ya, itu lebih ke kalau kita kemana gitu kan. Betul. Kalau yang sering di sekitar kita itu usia sama talenta. Iya. Dia lebih pinter, dia lebih Betul. bodoh. Betul. Kalau lebih pinter mungkin anaknya lebih ke minder ya Pak ya. Tapi kalau temannya yang lebih bodoh, itu kayaknya yang lebih sering dikata-katain, dibully. Bully. Dan juga genre loh. Genre juga, juga. Mbak Usia dan genre Iya. plus talenta ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya sederhana ya, sahabat Sonora, para orang tua. Kalau anakmu adalah terdiri dari yang tadi perbedaan itu tadi, sebenarnya mulai dari situ. Genre, mungkin kakaknya wanita, adiknya laki-laki. Baru gift atau talenta, ya kan begitu. Ingat, jangan dibanding-bandingkan. Itu dulu pertama. Orang tua ya? Ya, sebagai orang tua jangan membanding-bandingkan anak yang tertua, anak nomor 2, anak nomor 3, jangan. Jadi perbedaan itu adalah kekayaan. Justru yang selalu saya ajarkan kepada para orang tua adalah perbedaan itu menjadi satu komunitas yang kuat. Jadi anak saya nomor 1 perempuan, nomor 2, nomor 3 laki-laki, itu menjadi satu ikatan yang kuat. Karena nggak bisa dilakukan oleh adiknya yang laki-laki, bisa dilakukan oleh kakak yang perempuan. Jadi yang laki-laki mengakui bahwa memang iya, ini memang pekerjaannya wanita yang sangat cocok dilakukan oleh wanita, dan dia lihat langsung kakaknya membantu dia untuk menolong itu. Jadi kasih tempat, ruang para orang tua untuk masuk kepada perbedaan itu, mulai dari anak nomor 1, anak nomor 2, nomor 3. Anak nomor 1 cerdas matematika, anak nomor 2 bahasanya yang kuat, kan gitu ya. Anak nomor 2 bingung nih gimana ngerjakan PR matematikanya. Anak nomor 1 masukkan dia untuk menolong anak nomor 2 membantu matematikanya. Nah, ini kan satu perbedaan tetapi bisa dijadikan satu kekayaan. Jadi mereka mengerti, wih ini kalau kakakku, ini kalau abangku gitu ya. Nah, akhirnya abangnya itu tadi yang punya kelebihan di situ, dia bisa membantu kekurangan adiknya. Atau sebaliknya. Jangan karena abang, ya kan, bisa tahu semua. Enggak, adik juga kasih space. Nah, makanya orang tua tinggal menjembatani. Bang, coba dengar dulu nasihat adiknya. Nah, saya selalu kasih begitu. Untuk bisa kasih kesempatan kepada adiknya ngomong, atau kasih pendapat, atau kasih jawaban kepada abang atau kakak. Walaupun dia abang atau kakak. Nah, itu dibiasakan aja para orang tua. Sehingga nanti anak memberikan satu kesimpulan, oh iya ya, berarti aku punya kekurangan, tetapi di dalam keluarga ini punya kelebihan. Kakakku, abangku bisa melakukannya. Nah, mereka bisa saling tolong-menolong. Jadi perbedaan itu adalah tempat di mana mereka bisa saling tolong-menolong. Jadi kita ajarkan itu di keluarga. Melengkapi ya Pak ya? Saling memperlengkapi, begitu. Nah, kita bisa juga ambil beberapa buku. Kalau misalnya anaknya suka baca, ambil buku. Kalau anaknya motoriknya sangat kuat, mainan dengan cara bermain. Nah, contoh nih, bermain guli. Kelereng ya? Kelereng, ya, oke, sorry. Guli itu bahasa apa sih? Bahasa Medan. Banyak loh Pak, guli, kelereng, gundu. Iya. Nah, itu kan kayaknya nggak ada lagi sekarang ya. Nggak ada lagi. Makanya. Patok lele kali. Patuk lele juga kan. Jadi satu kali pernah saya bawa anak saya yang main patuk lele itu adalah wanita, gitu. Baru pergi lagi ke satu tempat, ya, yang main tali apa itu namanya, karet itu ya, karet itu, pria. Begitu lincahnya dia lompat dengan gaya, plung gitu. Tapi itu mungkin memang dari keluarga kali ya Pak ya, yang apa namanya, membangun seperti persepsi kalau main tali, apa kalau bilangnya di sini tali karet, tali yeye gitu kan ya. Itu kan hanya untuk perempuan. Iya. Nanti ntar kalau laki-laki main tali yeye melambai. Gitu.
Jadi waktu itu karena anak saya laki-laki, saya suruh coba. Nggak mau dia pasti pertama. Mau. Pertama malu karena yang mainnya Perempuan. Saya pegang sini sama anak saya nomor 1, anak nomor 2 saya suruh lompat. Tiru gaya kakak itu. Gitu. Ya malu-malu memang. Karena yang dia lihat adalah mental itu adalah untuk Persepsi perempuan. pertama ya. Iya. Tapi saya tanya, oke, sekarang bisa nggak dilakukan sama pria? Ya bisa kok melakukannya. Lompat segini kan gitu, makin lama makin tinggi. Bisa dilakukannya. Jadi hal-hal yang membentengi anak kita untuk keluar dari cara dia berpikir itu perlu ditembus juga. Nah, baru kedua, kalau itu memang spesifik dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh pria, tapi sekarang kayaknya jarang ya. Semua bisa dilakukan kayaknya. Make up juga ada pria, masak pria. Itu kayaknya perlu dibawa ke Nias deh Pak. Ya, Lompat batu itu batu. pria. Betul. Kita kemarin juga pernah berapa lama tinggal di situ. Jadi waktu itu kita perhatikan itu perbedaan gift, talent gitu. Itu tingginya hampir 2 meter loh batu itu. Saya bilang gini, itu karena latihan. Tapi kamu menghargai, dia bisa melompati itu. Dia berapa kali dia coba nggak bisa. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain itu kan satu gift ya, pemberian. Nah kita harus hormati. Atau sebaliknya, kalau dia temukan bahwa dia lebih daripada temannya, aku lebih nih daripada temanku. Nah jangan juga sombong. Ajari dia untuk bisa membantu yang tadi kekurangan itu dan bisa membuat yang tadinya butuh dibantu itu tadi menjadi sama dengan dia. Nah, saya selalu bilang ya di beberapa guru atau sekolah itu ada nggak kelas yang begini ya? Saya bilang sama gurunya, anak yang sudah tamat nih level ini matematika ini, dia ngajari anak yang memang belum. Nah, satu kali ada satu sekolah mempraktekkan itu. Dan itu sekolah itu atau anak-anak itu nggak ada yang ngalamin namanya kesombongan. Karena mungkin mereka tahu, oke, kamu udah tamat nih, misalnya kita belajar bab 5, dia udah sampai bab 6, levelnya udah pasti tinggi dong. Ayo sekarang kamu lead, memimpin atau menolong teman kamu yang ini. Saya ingat dulu itu kalau nggak salah CBSA. Cara belajar siswa aktif. Itu kan berkelompok-kelompok kayak Pak Ya, kan? kelompok Jadi kecil istilahnya kan. yang dia lebih pintar, dia bisa ngajarin teman-temannya satu kelompok gitu. Nah itu sistemnya belajar tentang leadership, sistem kepemimpinan. Kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. Dia bisa memperlengkapinya, itu kan sistem dia. Anak saya nomor 3, malas sekali aku Pak, gak pandi-pandi dia udah aku ajari. Artinya kan kita bisa menilai anak kita, berarti kamu perlu belajar untuk sabar. Jangan kamu letakkan ukuran kamu kepada mereka. Jadi kamu itu sebagai menjembatani ini aja. Jadi kalau dia bisa atau tidak, itu respon dia aja. Yang penting kamu lakukan aja. Dan kamu nggak bisa meletakkan ukuran. Seringkali kan anak kita meletakkan ukurannya. Kali. Nah dia angkat anak yang kurang mampu ini. Dia butuh effort yang tinggi. Saya bilang jangan dulu diangkat. Masuk aja dulu, dalami di mana dia nggak bisanya, di situ aja dulu. Kadang-kadang kan anak kita ini kan berusaha mengangkat, butuh usaha yang lebih tinggi. Kalau dia nggak mampu, nggak punya usaha, dia bisa frustasi. Nah, di situ perlu bimbingan dari orang tua, dari pendidik, di kelas, kurikulumnya atau cara memperkenalkan tentang ini tadi, perbedaan ini tadi, di kelas, di rumah. Jadi salingnya itu yang perlu kita tingkatkan Mbak Rini. Jadi gift, genre juga, ya kan, antara wanita, pria, itu kan beberapa hal yang memang perlu kita lakukan. Misalnya anak usianya remaja. Ya, pertanyaan-pertanyaan remaja ini kan unik-unik ya. Nah, kenapa Maya begini ya kakak? Kenapa begini ya adik yang laki-laki gitu ya? Kenapa ya udah tumbuh japunnya? Kenapa ini di kumis adik tuh udah lebat ya gitu? SMA kelas 1 gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan perlu dijelaskan. Kenapa ya kakak ya? Kenapa ya begini? Nah, ini orang tua kan perlu edukasi menjelaskan ini sehingga dia tidak sembarangan dengan perbedaan genre ini. Artinya dia punya nilai hormat kepada perbedaan genre ini. Kalau dia udah punya nilai hormat, saya percaya orang tua berhasil memberikan informasi yang benar kepada anaknya. Oke, ada masuk pertanyaan dari WhatsApp di sini dari Ibu Reni atau Kak Reni ya. Hampir sama nama kita. Ini pertanyaannya,
terlalu membuang waktu banyak membuat saya langsung ingin to the point kepada anak. Sama halnya seperti si abangnya juga ketika mengajarkan, tidak sabar menunggu waktu. Tapi memang iya ya Pak ya. Ini kan waktu jalan terus. Betul. Kalau kita nungguin, ngeliatin responnya, kita tungguin lagi seperti yang Bapak bilang, kan wasting time. Iya. Kita pengennya cepat. Betul. Gitu. Ya itu memang udah generasi sekarang. Pada proses itu butuh waktu, Ibu. Butuh, memang ada anak yang langsung nangkep gitu, bisa praktek langsung, oke. Tapi ada kita temukan anak yang nggak bisa begitu. Dia beberapa pendekatannya, cara kita, ini aman nggak ya dengan dia? Ini abang nih enak nggak ya ngomongnya? Nah, ada anak yang memang tersinggung waktu direndahkan. Ya kita harus cooling down dulu, nggak bisa masuk. Ya, ada anak yang memang, ya apalagi kadang-kadang udah sampai main fisik, kata-katanya keluar gitu kan. Nah, bodoh kali nah, kau. begitu. Akhirnya dia down lagi kan. Nah, itu yang membuat lambat sebenarnya. Kalau tadi sama tipenya anak nomor 1 dan sama dengan anak nomor 2, itu no problem. Sekarang kan ini tipe-tipe anak kan beda-beda. Cara saya menempatkan bahasanya kepada anak nomor 1, anak nomor 2, beda-beda. Apalagi abangnya sama kakaknya dengan adiknya. Jadi kalau kita lihat responnya memang seperti tidak sabar gitu ya, kita masuk, kita bantu. Nah, tidak sabar itu kan bicara waktu. Nah, kita langsung mungkin bantu dia, tabur aja nak. Waktu kamu menabur, benihnya kan memang nggak langsung tumbuh, perlu waktu. Mungkin aja hari ini kakak mungkin nggak mau dengar, tapi nanti tahun, 2 tahun gitu ya, ini pasti benih kamu tumbuh, baru kakak nyadar. Bener yang dibilang adikku itu. Iya. Saya jadi ingat teman saya juga bilang, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Mungkin dia nggak dengar sekarang, tapi ada waktu ketika dia sendiri, dia membenarkan apa yang kita katakan. Betul. Jadi kayak seperti nabur benih ya, Mbak Rini ya. Saya selalu ibaratkan begitu. Kayak kita ngobrol begini kan, nggak semuanya bertanya lewat WA ya, nggak semuanya memperhatikan. Tapi satu kali dia lihat, butuh kali ngajarkan tentang toleransi kepada anak. Dia buka di YouTube, dia dengar kita lagi. Nah, jadi bukan sia-sia setiap apa yang kita lakukan. Kita sedang menabur benih aja. Sama orang tua terhadap anak juga begitu. Anak juga nomor 1, nomor 2, nomor 3, lakukan aja seperti menabur benih. Itulah toleransi. Oke. Sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Sonora Siang Women and Parenting bersama Mega Quality Training and Consulting. Kita sudah ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality. Saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaren di Sonora Siang Women and Parenting, belajar menghormati perbedaan. Kita ketemu lagi 2 minggu depan.